Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah masjid kantor pajak dimanapun Anda berada, dan siapapun para pendengar yang ikut mendengar kajian kita pada kali ini, tak terasa saat ini kita sudah berada di hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Sesaat lagi kita menuju babak final. Dan semoga kita bisa menutup Ramadan kali ini dengan akhir yang baik. Dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu dilihat dari penutupnya, khotimahnya. Ketika kita menyebut 17 Ramadan, apa yang kita ingat dengan 17 Ramadan? Ya, tanggal yang biasa diperingati peristiwa nuzulul Quran. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan kapan tepatnya Al-Quran diturunkan, apakah itu di malam 17 Ramadan atau di malam Lailatul Qadar, sudah sepatutnya kita mengambil sebuah ibrah dari peristiwa nuzulnya Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat yang harus kita jaga. Nikmat yang Allah letakkan di peringkat pertama saat Allah mengungkapkan beragam nikmat di surat Ar-Rahman. Dan ternyata di peringkat pertama Allah menyebutkan nikmat Allamal Quran. Nikmat berupa Al-Quran. Yang pada awalnya Al-Quran tersimpan di sebuah tempat yang tidak boleh ada yang menyentuh. Tempat yang tersimpan, terproteksi dengan penjagaan yang sangat ketat. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Namun dengan izin Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita saat ini bukan hanya menyentuh, bukan hanya memegang, tapi kita bisa membaca isinya, menikmati isinya, mendengarkan kalamullah dibacakan. Inilah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid, kantor pajak dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa yang ikut mendengarkan kajian pada kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk mewariskan Al-Quran sehingga Al-Quran sampai kepada kita. Para sahabat salafun saleh dengan darah, dengan air mata, dengan perjuangan mereka mewariskan Al-Quran sehingga sampai ke tangan kita saat ini. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Artinya apa? Kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk diwariskan Al-Quran. Saat itu Rasulullah mewariskan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya dengan dua cara, jamaah sekalian. Yang pertama dengan menggunakan mantuqan, dengan mewariskan Al-Quran melalui metode menyampaikan dengan suara. Yang kedua, disampaikan dengan maktuban, mewariskan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya dengan metode tertulis. Walaupun Rasulullah ditakdirkan menjadi seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, beliau menunjuk sahabat yang diberikan amanah, yang terpercaya, untuk menuliskan wahyu agar tersimpan dengan baik. Sehingga para sahabat saat itu bukan hanya menyimpan di dalam dadanya, bukan hanya menyimpan di dalam hafalannya, tetapi juga menyimpan dalam lembaran-lembaran yang mereka miliki masing-masing. Yang saat itu mereka menyimpan dengan menggunakan alat seadanya. Zaid bin Thabit radhiyallahu an adalah salah satu penulis wahyu yang diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu aktubul wahya inna Rasulullah. Dulu aku ditugaskan untuk menuliskan wahyu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa huwa yumli alayya. Rasulullah mendiktekan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Zaid bin Thabit.
Fa idza faragtu, ketika selesai aku menuliskan wahyu, beliau mengatakan kepadaku, "Iqra, bacalah." Maka aku pun membaca. Fa in kana fihi sabtun aqamah. Ketika aku terdapat kesalahan dalam membacanya, maka Rasulullah memperbaiki. Bukan begitu cara membacanya. Bukan itu. Ketika setelah dikoreksi tidak ada salahnya, maka aku pun ditugaskan, tsumma akhruju bihi ilan nas. Tugas untuk apa? Untuk menyebarkan kepada seluruh umat, kepada sahabat-sahabat yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, saat itu Al-Quran sangat terbatas kondisi tulisannya. Seandainya kita saat ini membaca Al-Quran dengan kondisi Al-Quran yang masih tertulis dengan kondisi belum ada harokatnya, belum ada titiknya, betapa sulitnya kita. Sulit untuk bisa menikmati wahyu kalamullah, firman-firman Allah, surat-surat yang sangat bermanfaat untuk kita. Betapa sulit kita bisa membaca Al-Quran. Seandainya Al-Quran sebagaimana Al-Quran di zamannya Rasulullah, seandainya Al-Quran di zamannya Abu Bakar, maka atas inisiasi dari Umar ibn Khattab, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah wafat, Al-Quran diperintahkan untuk dibukukan menjadi sebuah jilid. Yang pada awalnya Al-Quran terpisah-pisah, tercecer-cecer, karena ada peristiwa di mana para sahabat banyak yang menjadi syuhada, menjadi syahid fi sabilillah, yang kebanyakan adalah para penghafal Al-Quran. Maka atas inisiasi dari Umar ibn Khattab, Al-Quran dikumpulkan menjadi sebuah buku. Agar apa? Agar Al-Quran tersimpan. Tidak mudah, jemaah sekalian, tidak mudah mengumpulkan Al-Quran dari beragam bacaan, kemudian dari beberapa macam alat-alat tulis yang mereka simpan. Itu dengan pengorbanan. Tujuannya satu, biar apa? Al-Quran terjaga, agar bisa diwariskan ke generasi setelahnya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga terus sampai ke zaman Utsman ibn Affan, Al-Quran, mushafnya disempurnakan. Sehingga nama beliau disematkan dalam sebuah mushaf Utsmani. Beliau menyebarkan Al-Quran di berbagai penjuru kota, di berbagai penjuru tempat, agar Al-Quran tersebar dan bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Dan itu tidak mudah, jemaah sekalian. Bayangkan, kondisi belum ada teknologi informasi, belum ada internet, menyampaikan Al-Quran dengan kondisi yang berhari-hari, berbulan-bulan, sampai ke kota-kota, ke desa-desa mereka. Dan saat ini Al-Quran sudah sampai di tengah kita, lengkap dengan titik harokatnya. Tinggal duduk manis baca, tinggal duduk manis menikmati. Tapi masih banyak di antara kaum muslimin, Al-Quran sudah ada di tangannya, bahkan dalam genggamannya. Sudah ada dalam genggamannya, tinggal download Al-Quran. Tapi ternyata betapa nikmat Al-Quran banyak yang disia-siakan oleh kaum muslimin. Saat ini Al-Quran sudah sampai kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan bagi siapa yang mengabaikan, melupakan peringatan Al-Quran, maka Allah jadikan kehidupannya serba sulit. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita. Al-Quran telah diturunkan agar kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan peringatan, biar nggak salah jalan. Namun disia-siakan, maka resikonya adalah ma'isyatan. Boleh jadi ketika hidup kita banyak masalah, kehidupan baik skala kecil maupun skala besar, banyak problematika yang belum terselesaikan, boleh jadi yang pertama kita evaluasi hubungan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah mungkin gara-gara kita meninggalkan, mengabaikan peringatan Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Thaha ayat 124 itu? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak nanti kita dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apapun saat itu karena mengabaikan peringatan Al-Quran.
Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari di sisa-sisa Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menikmati sisa-sisa Ramadan ini. Kita maksimalkan hari-hari akhir di bulan Ramadan dengan meningkatkan muayyasyah ma'al Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran, mulai dari membaca lafaz-lafaznya, semangat untuk mengkhatamkannya, mentilawahinya, semangat untuk memahami isinya, semangat untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya, kemudian semangat juga untuk memperjuangkan nilai-nilai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita syafaat Al-Quran saat yaumul akhir. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.